Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Albertus Yanfandis dengan NIM 2301020034. Saya dari program studi Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal project dari mata kuliah Masyarakat Cerdas. Nah, langsung saja. Nah, jadi di sini kami sebelumnya diberi beberapa daerah. Untuk kelompok kami sendiri itu lokasinya di Kampung Madong. Nah, jadi di sini ada dokumentasi kegiatan dari observasi kami ke Kampung Madong. Nah, dimulai dari kami menemui ketua RT-nya untuk berdiskusi sedikit mengenai Kampung Madong, serta meminta izin untuk melakukan observasi ke Kampung Madong. Nah, jadi setelah bertemu dengan ketua RT-nya, baru kami mengelilingi Kampung Madong untuk melihat apa-apa saja yang ada di Kampung Madong, serta kami dokumentasikan. Nah, lalu setelah kami melakukan observasi, kami melakukan kegiatan engineering design proses. Nah, jadi di sini itu tahap dari design thinking. Jadi kami diminta untuk menuliskan hal-hal yang kami lihat di Kampung Madong. Apapun itu kami tulis di sticky note ataupun post-it. Nah, lalu setelah itu kami buat beberapa kategori untuk memperjelas bahwa ini tuh bagian dari kategori ini dan ini bagian kategori itu. Nah, lalu setelah kami menentukan kategori-kategori dari banyaknya sticky note atau post-it itu, baru kami mencari 5 masalah serta 5 solusi dari masing-masing kategori pilihan. Nah, saya sendiri memilih kategori barang. Nah, setelah kita membuat 5 masalah serta 5 solusi tersebut, barulah kita buat satu kalimat masalah serta satu kalimat solusi. Nah, jadi pada kegiatan engineering design proses ini, pada tahap design thinking, diperolehlah sebuah satu kalimat masalah serta satu kalimat solusi. Nah, setelah melakukan kegiatan design thinking, barulah kita membuat sebuah desain inovasi melalui sketsa. Nah, jadi terdapat 6 inovasi yang saya gambar sendiri, di mana ada punya saya serta solusi dari teman-teman saya sendiri. Nah, yang pertama itu ada bank sampah pintar, di mana dia menerapkan konsep IoT, lalu ada penanganan jalan yang fokusnya pada box kabel bawah tanah, dia juga menerapkan konsep IoT, lalu ada tong sampah khusus untuk alat tulis di mana ada kamera AI untuk mendeteksi alat tulis. Lalu akan mengeluarkan output berupa tiket yang dapat ditukar ke penukaran barang alat tulis. Nah, lalu ada tempat parkir bertingkat di mana dia menerapkan juga panel surya sebagai sumber energi untuk masyarakat Kampung Madong. Nah, lalu ada jembatan. Dia juga terdapat panel surya serta kincir angin untuk sumber daya listrik Kampung Madong. Nah, dia juga ada box untuk menyimpan energinya. Nah, lalu ada lampu penerangan jalan. Di sini juga menerapkan konsep IoT, di mana ada sensor cahaya atau sensor RDR untuk agar panel surya ini bergerak mengikuti arah dari cahaya matahari, sehingga panel surya akan terus terkena cahaya matahari. Lalu juga untuk agar lampu jalan ini saat di siang hari itu dia mati dan di malam hari dia hidup. Nah, lalu desain inovasi pilihan saya itu yaitu bank sampah pintar ini yang menerapkan konsep IoT, di mana ada sensor ultrasonik sebagai sensor untuk buka tutup dari tong sampah. Lalu ada perangkat LCD untuk menampilkan status dari sampah apakah penuh atau masih terisi.
Nah, lalu di sini untuk membandingkan dengan teknologi yang sudah ada, setelah saya menelusuri, ternyata ada teknologi yang sudah ada dan itu mirip. Perbedaannya itu hanya terletak pada jenis. Nah, jadi itu tong sampah, sedangkan inovasi yang saya pilih itu bank sampah. Nah, karena menurut pendapat saya pribadi itu hal yang sama, hanya beda di kapasitas ataupun jenisnya, sehingga saya buatlah sebuah final desain inovasi, di mana saya ganti untuk membuat sebuah tong sampah. Jadi di sini ada 3, di mana dia disesuaikan dengan kategori sampah yang sering muncul di Kampung Madong, organik, anorganik, ataupun B3. Nah, lalu di situ ada QR code, di mana QR code ini akan terintegrasi ke dalam websitenya. Jadi ketika user men-scan QR code, maka akan langsung diarahkan ke bagian edukasi dari website tersebut. Nah, untuk prototipe virtual dari desain inovasi saya, di mana di sini ada untuk 3 tong sampah itu, ada sketsa 3D-nya, saya buat di Tinkercad. Jadi di sini ada 3 warna, serta 3 jenis dari sampah, serta ada QR code-nya. Lalu di sini ada tampilan dasar dari websitenya, di mana ada navbar, ada gambar. Di situ juga ada judulnya, Kampung Madong. Lalu ada page untuk beranda, page untuk profil, edukasi, jadwal, laporan, kontak, serta login admin. Lalu situ ada tampilan gambar. Ini gambar Kampung Madong. Lalu ada ucapan selamat datang, serta di situ ada tulisan lorem yang belum diubah, yang akan disesuaikan nantinya dengan kebutuhan. Nah, lalu di sini ada prototipe nyata dari desain inovasi. Nah, di sini ada 3 tong sampah yang saya buat sederhana saja melalui kardus. Lalu ada papan nama untuk jenis sampahnya, organik, anorganik, ataupun B3. Lalu ada kode QR-nya, mana di sini belum saya arahkan QR-nya untuk menuju ke website karena pada websitenya belum saya hosting, masih melalui localhost. Lalu QR-nya ini hanya menampilkan, misalnya kita scan di bagian organik, maka dia akan menampilkan sebuah teks saja, sampah organik. Nah, lalu untuk websitenya sendiri, di sini saya sudah buat, di mana ini juga udah ada halaman dashboard dan page-page lainnya. Namun di sini saya hanya menampilkan halaman berandanya, dan ini hanya dalam bentuk localhost dan belum di hosting. Nah, lalu ini ada dokumentasi saya ketika melakukan user testing, di mana yang gambar paling kiri itu user testing saya kepada dosen pembimbing saya sendiri untuk mendapatkan untuk melakukan user testing kepada dosen pembimbing saya sendiri. Lalu gambar yang di tengah dan yang di kanan itu merupakan dokumentasi saat saya mengunjungi Kampung Madong, juga bersama teman-teman saya untuk melakukan user testing. Nah, lalu di sini ada hasil user testing, di mana untuk dosen penguji saya sendiri hanya memberikan komentar karena menurutnya sudah cukup baik dan dapat diimplementasikan. Lalu di sini untuk warga 1, 2, dan 3 itu juga tidak memberikan saran, hanya sebuah komentar bahwa menunjukkan bahwa proyeknya itu memiliki fitur yang menarik karena sebelumnya masyarakat di sana belum ada website khusus untuk kampungnya tersendiri yang saya ketahui. Karena setelah mereka lihat bahwa terdapat fitur pelaporan dan halaman dashboard admin, mungkin menarik karena hal ini dapat mempermudah untuk melakukan pelaporan kepada kepala desanya sendiri. Lalu untuk warga 2 itu dia memberikan komentar bahwa konsepnya itu sudah menarik, sudah bagus dan mudah untuk dipahami karena hanya melalui scan QR code akan langsung diarahkan ke websitenya.
Nah, lalu untuk warga 3 itu memberikan komentar bahwa tampilan website itu menarik. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.